menyusun urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, menyajikan solusi dalam bentuk visual. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nasional. Nah, kita akan menonton
pagi telah tiba. Nah, langkah awal yang pertama dilakukan oleh Atifa adalah yang pertama apa? Oke, yang pertama adalah bangun tidur. Kemudian yang kedua, mandi. Mulai apa yang dilakukan kalau mandi? Gosok gigi, pakai. Oke, kemudian yang ketiga. Ketiga sarapan. Yang keempat. Kemudian yang keempat dia pakai seragam sekolah. Kemudian terakhir apa? Oke, saling sama orang tua. Kemudian berangkat ke sekolah. Jadi itu adalah rutinitas pagi yang dilakukan oleh Atifa ketika dia mau berangkat ke sekolah. Oke, terima kasih Atifa. Oke, kemudian kita lanjut di. Nah, tadi tidak tahu kan apa yang berpikir komputasional? Nah, jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh komputer. Pernah lihat komputer? Pernah. Komputer ada tidak tangannya? Tidak ada. Siapa yang perintahkan komputer? Manusia. Komputer adalah seperti robot yang hanya bisa diberikan perintah. Kemudian belajar memecahkan masalah. Nanti kita belajar bagaimana memecahkan masalah. Kemudian bagaimana mengenali pola, menyaring informasi penting, dan menyusun langkah-langkah logis. Nah, selanjutnya ada 4 komponen berpikir komputasional. Yang pertama yaitu dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diselesaikan. Contohnya, kalian mau menyiapkan sarapan. Apa dulu yang mau dipersiapkan? Ambil rotinya dulu. Apalagi kalau sudah diambil rotinya. Kalau selai. Kemudian kalau sudah dioles selai, ditutup dibungkus baru bisa dimakan. Kemudian selanjutnya yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Nah, pengenalan pola ini adalah mencari kemiripan atau keteraturan dari beberapa kejadian atau objek. Contohnya, siapa di sini bangun pagi-pagi? Alhamdulillah bangun pagi-pagi semua. Kalau bangun pagi, apa yang harus dilakukan kalau mau berangkat ke sekolah? Sudah mandi, sarapan, apa lagi? Saling sama ibu baru berangkat. Kemudian yang ketiga ada abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah memilih informasi penting dan mengabaikan hal yang tidak diperlukan. Jadi fokusnya di sini hanya masalah penting. Contohnya, kita mau ulang tahun. Contohnya ya, kita mau ulang tahun. Apa dulu yang perlu disiapkan kalau kita mau ulang tahun? Nah, yang pertama adalah kue, karena tidak bisa ulang tahun kalau tidak ada kue atau makanan. Nah, kalau sudah siapkan kuenya, apanya lagi? Dekorasi bisa tidak? Dekorasi. Kalau kita ulang tahun bisa yang sederhana. Yang penting adalah kue dengan tamu. Kalau kita mau ulang tahun masih sendiri, jadi yang harus kita garis bawahi di sini informasinya harus ada kue atau makanan. Kemudian
membuat sesi dengan orang Oke, sudah semua? Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kelompok dari Ramadhani mau memaparkan bagaimana cara membuat nasi goreng sesuai diskusi dari teman kelompoknya. Silakan. Silakan diperhatikan dulu ke depan, Naura. Kegiatan satu, dekomposisi memecah masalah. 1. Bahan-bahan. Sebutkan bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng. Nasi, bawang, cabai, masako, Oke, Mas Marco. minyak goreng, telur. 2. Langkah-langkah utama. Minyak, bawang, kegiatan 2. Penerapan pola mencari kesamaan. 2. Adakah langkah-langkah yang melibatkan proses pembuatan kehalusan bahan bawang putih, bawang merah, cabai. Dalam proses pemasakan, apakah ada bahan yang selalu dimasukkan di awal atau di akhir? Mengapa demikian? Bahan awal memasukkan telur dan nasi, memasukkan bahan yang sudah dipotong-potong. Pola apa yang kamu temukan dalam penambahan bumbu? Apakah semua bumbu dimasukkan bersamaan? Tidak. Kegiatan 3. Abstraksi, fokus pada hal penting. 1. Ringkasan langkah-langkah utama. Tuliskan kembali langkah-langkah membuat nasi goreng dalam bentuk poin-poin yang lebih singkat dan umum. 1. Menyiapkan wajan. 2. Memasukkan minyak dan nasi. 3. Masukkan bumbu dan bahan pelengkap. 4. Kemudian diaduk-aduk dan nasi goreng siap disajikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dari Ramadhani. Nah, kita sudah mempelajari cara berpikir komputasional, mulai dari bagaimana cara kita menyiapkan buku mata pelajaran, kemudian membuat nasi goreng. Nah, semua itu ada hubungannya dengan 4 komponen berpikir komputasional. Nah, kemudian selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa berpikir komputasional tidak hanya berupa dari komputer, dari laptop, dari HP. Berpikir komputasional bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.